Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dekan. Enggak ada suaranya. Bapak Ibu narasumber, diskusi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan perlindungan hukum masyarakat akibat pandemi COVID-19. Banyak sekali yang mendaftar, saya pikir hampir 300 orang meskipun belum semuanya masuk. Tentu banyak masalah yang kita hadapi terkait dengan 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Misalnya Menteri Hukum dan HAM misalnya mengeluarkan 38.000 lebih napi. Kampanye sebelumnya adalah ancaman vandalisme, tapi mengeluarkan 38.000 napi, dan 2 minggu kemudian 38 orang kira-kira berulah kembali. Dan mereka menganggap ini biasa-biasa saja, bahwa 38 orang berulah kembali itu menjadi biasa. Siapa yang mereka mau lindungi dari SK Kementerian Hukum dan HAM itu misalnya? Atau misalnya Perpu nomor 1 memberikan diskresi yang begitu besar kepada pengambil kebijakan, misalnya pasal 27 ayat 1 itu, bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara itu bukan merupakan kerugian negara. Sehingga di ayat selanjutnya mengatakan bahwa mereka tidak dapat dihukum pidana, perdata, maupun peradilan tata usaha negara. Ini diskresi yang melampaui batas, yang juga berbahaya. Siapa yang mereka mau lindungi? Siapa yang negara mau lindungi di sini misalnya? Atau kemarin kita dihadiahi sekitar 5 juta PHK misalnya. Sementara RUU Omnibus Law sedang serius dikerjakan oleh DPR. RUU Cipta Kerja misalnya. Satu sisi mereka mendorong RUU Cipta Kerja, tapi PHK massal sekitar ada yang bilang 2,7 juta, tapi ada yang bilang 5 juta orang yang di PHK. Ini juga problem. Negara mau melindungi siapa sebenarnya dalam konteks ini? Hukum mau melindungi siapa? Nah, pada hari ini kita akan membedah dengan 3 pembicara yang luar biasa. Tetapi sebelum ke sana, kita beri dulu kesempatan pada Ibu Dekan untuk memberi sambutan untuk acara diskusi kita. Mungkin silakan Prof. Tabe. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersua walaupun lewat udara. Dan tapi rasanya lebih asik gitu ya. Nah, karena yang paling jauh sekalipun itu bisa hadir, ada dari Gorontalo ini ya, Kupri ya. Nah, ada dari mana-mana itu bisa kita bertemu, bersua. Dan webinar seperti ini sangat efektif karena tidak banyak dananya gitu ya, tidak banyak biayanya gitu ya. Alhamdulillah. Ya tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Laboratorium kita, Bapak Profesor Duajo Sumadi, yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan juga tentunya kepada narasumber kita, ya Prof. Duajo sekaligus sebagai narasumber, Bapak Profesor Amindin Ilmar, SHMH, dan juga Ibu Profesor Awata. Ya, nanti semuanya akan berbicara tentang bagaimana perlindungan ya terhadap warga negara, terhadap masyarakat, atau konteks perlindungan seperti apa yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi yang dibuat, khususnya misalnya dengan merespon kondisi saat ini, dengan misalnya PSBB, seperti apa kita menerjemahkan kebijakan-kebijakan itu sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat kita. Saya kira tema kali ini sangat penting untuk kita bahas, dan kita dapat juga menyampaikan kepada masyarakat di sekitar kita atau di grup-grup WhatsApp kita atau di grup-grup yang bisa kita
berbagi informasi kepada teman-teman atau kepada keluarga agar masyarakat kita lebih paham, lebih mengerti apa hak-hak hukum mereka, apa hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum sebagai seorang warga negara dalam kondisi kedaruratan seperti ini. Ya, karena kondisi kedaruratan seperti ini akhirnya kadang-kadang seperti tadi moderator katakan ada satu regulasi atau kebijakan yang melampaui batas. Ya, ya. Kalau kita baca Perpu misalnya itu di sana banyak beberapa hal yang menuai sorotan ya terkait dengan kebijakan. Tetapi di satu sisi pemerintah mengatakan bahwa ini adalah kondisi yang darurat. Nah, oleh karena itu di sini kita ingin melihat bagaimana mendudukkan secara proporsional kebijakan-kebijakan tersebut sehingga di satu sisi dapat dapat diterapkan dengan baik untuk memberikan hak-haknya kepada masyarakat atau hak-hak masyarakat dapat terpenuhi, dan di satu sisi pemerintah pada rel-rel atau pada garis-garis kebijakan yang sesuai dengan hukum ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Ya, saya kira itu, saya tidak usah berpanjang lebar. Terima kasih atas nama pimpinan fakultas, saya menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Ketua Kepala Lab, kepada seluruh narasumber, dan khususnya kepada seluruh peserta yang hadir. Ya, ada dosen-dosen kita, ada Pak Ruslan Hambali, saya lihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Dan juga kepada seluruh adik-adik alumni, ini bisa kita bertemu di sini, ini banyak sekali. Sekarang sudah 109 yang join. Ya, mudah-mudahan ajang silaturahim ini dapat menjadi pelepas kangen ya, pelepas rindu selama beberapa lama kita sudah di rumah gitu ya. Ya, kita saja bertetangga tidak pernah ketemu. Ya, saya kira itu. Terima kasih moderator. Dan saya kira ini saya buka secara resmi aja ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diskusi kita ini berkah untuk kita semuanya insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, terima kasih Prof. Kita mungkin langsung saja ke pembicara kita. Kita langsung persilakan Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar. Beliau adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas. Langsung saja mungkin Prof. Tabe, silakan Prof. Halo Prof. Halo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo ya Prof ya. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fajlur, yang saya hormati Ibu Dekan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Para dosen, para kepala lab, ya, Prof. Juwajir, dan juga kepada Prof. Marwati sebagai pembicara, kemudian para peserta seminar perlindungan hukum terhadap penanggulangan pandemi COVID-19. Kepada saya diberikan materi tentang bagaimana sih sebenarnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Tentu semua sudah kita membaca bahwa kebijakan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dijalankan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana kualifikasi daripada untuk sampai pada skala besar sebenarnya kita bisa membaca di norma itu bahwa itu bisa dilakukan dalam konteks dua kategori karantina, ada karantina rumah, kemudian ada karantina rumah sakit, kemudian ada karantina wilayah, dan terakhir adalah penerapan PSBB itu, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebenarnya inti utama dari penerapan PSBB itu, kalau kita lihat di dalam acuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana memutus rantai
penularan, penyebaran wabah virus itu. Ya, meskipun sebenarnya konteks dari pembatasan berskala besar itu sebenarnya mengacu kepada konteks apa yang selama ini kita kenal dengan istilah physical distancing atau social distancing. Nah, pada konteks ini sebenarnya apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat kebijakan PSBB ini sebenarnya dibutuhkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama sebenarnya adalah penerapan PSBB ini harus didahului dengan tracing data sebenarnya. Tracing data itu yang menjadi dasar kepentingan untuk melihat seberapa besar warga masyarakat yang ada itu terkena dampak atau terpapar dengan virus wabah COVID-19 ini. Yang kedua adalah bahwa penerapan PSBB juga harus memerlukan disiplin. Ya, disiplin tidak hanya pada penyelenggara, tetapi juga pada sisi masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, penerapan PSBB ini memang harus mengacu kepada protokol, sebagaimana protokol yang dibuat oleh World Health Organization (WHO). Tentu protokol ini memang harus menjadi acuan standar di dalam penerapan PSBB. Nah, ketiga urgensi itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa pada prinsip dasar penerapan PSBB itu adalah ingin memutus mata rantai. Cuma problem yang sebenarnya menjadi persoalan yang kita hadapi adalah bahwa penerapan PSBB itu kalau mengacu pada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, yang mengacu pada konteks bahwa penerapan PSBB itu haruslah didahului oleh sebuah kajian epidemiologis, ya. Kajian epidemiologis itulah yang akan menentukan seberapa besar penerapan PSBB itu dilakukan. Nah, kalau kita memakai komparasi perbandingan sebenarnya negara-negara lain di dalam penerapan PSBB, ya meskipun sebenarnya pemerintah menyatakan tidak menggunakan istilah lockdown, tetapi sebenarnya kita hampir bisa menyatakan bahwa PSBB itu sebenarnya juga bagian dari apa yang kita sebut dengan lockdown. Di beberapa negara saya kira proses lockdown itu dilakukan dengan ketat dan memang hasilnya bisa kita lihat. Ya, kemarin menurut informasi Vietnam dengan persiapan yang lebih awal, kemudian penanganan yang lebih cepat, lebih tanggap, tentu kita bisa melihat bahwa Vietnam hanya membutuhkan waktu 3 minggu saja untuk kemudian mereka bisa memutus mata rantai. Nah, apa yang menjadi sisi persoalan sebenarnya pada konteks penerapan PSBB ini, ya kalau kita lihat perdebatannya termasuk pada 3 aspek kepentingan. Aspek kepentingan yang pertama adalah bahwa suka atau tidak merumahkan orang itu tentu akan membawa konsekuensi. Apalagi kemudian kita lihat banyak orang yang menyatakan bahwa penerapan PSBB itu otomatis akan mewujudkan masyarakat rentan. Masyarakat rentan ini artinya bahwa dengan orang dirumahkan, stay at home, tentu saja membawa implikasi ya tentu pada sisi pekerja-pekerja yang selama ini mengandalkan pekerjaan pada sehari-hari. Itu satu. Kemudian yang kedua juga pada sisi pekerja yang bekerja pada perusahaan yang kemudian karena tidak melakukan pekerjaan, maka kemudian kemungkinan besar juga masuk dalam kategori rentan. Nah, konteks yang sebenarnya ingin menjadi kepentingan kita di dalam penerapan PSBB ini sebenarnya adalah kalau protokolnya bisa dipahami dengan baik dan jelas oleh masyarakat, penerapannya juga bisa konsisten, dan yang ketiga, sebagaimana dijanjikan bahwa terhadap masyarakat rentan itu akan dapat paket ya sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena tentu saja berdasarkan pada validasi data yang baik dan benar. Nah, persoalan misalnya di beberapa daerah itu menimbulkan masalah pembagian paket itu karena tidak berdasarkan pada data yang betul-betul bisa
divalidasi dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah pada sisi jangan sampai penerapan PSBB ini melumpuhkan yang namanya roda perekonomian. Roda perekonomian itu artinya bahwa pemerintah juga sudah membuat kebijakan yang namanya stimulus usaha, yang memang diharapkan bahwa dengan stimulus usaha itu diharapkan para pengusaha kita bisa melanjutkan usahanya, tidak melakukan PHK, sehingga kemudian bisa meringankan beban itu. Nah, yang menjadi problem juga sebenarnya adalah pada persoalan apa yang saya sebut dengan kapasitas medis kita belumlah dilakukan dengan baik, khususnya di dalam penanganan yang terpapar, orang yang terpapar. Bukan hanya orang yang terpapar, tapi pemerintah juga mengkualifikasi dalam dua hal. Yang pertama pada sisi apa yang disebut dengan istilah pasien dalam pemantauan, PDP, dan juga pada apa yang disebut dengan ODP, orang dalam pemantauan. Nah, masalah yang paling krusial sekarang sebenarnya adalah pemerintah tidak bisa menentukan secara tepat tracing data terhadap sumber penularan, penyebaran. Ini yang memang menjadi problem kita. Saya tanya teman-teman dari pakar-pakar epidemiolog yang kemudian saya menyatakan apakah ini bisa di-tracing. Nah, jawaban mereka juga berbeda. Padahal sebenarnya di dalam menentukan sebuah PSBB, ya itu harus dengan tracing yang benar, ya data yang benar, data epidemiologi yang besar. Makanya kemudian kajian itu sebenarnya untuk bisa meminta PSBB kan data penyebaran, sumber penyebaran harus jelas. Kalau tidak, nah inilah yang menjadi problem di kita sebenarnya, bahwa orang dirumahkan, kemudian diberi batasan jangka waktu 14 hari, tetapi setelah jangka waktu 14 hari terlampaui, nah kemudian kalau kita lihat perkembangan kasus setiap hari, kemarin itu ada hampir 200 lebih, ya untuk Makassar juga saya kira terjadi juga pertambahan. Nah, problem-problem ini yang menurut saya menjadi persoalan di dalam penerapan PSBB. Nah, apa solusi yang bisa kita ambil sebenarnya di dalam bagaimana sih penerapan PSBB ini bisa efektif? Kalau saya sebenarnya mengacu pada 3 hal pokok. Hal yang pertama sebenarnya adalah pemerintah menentukan dulu tracing datanya seperti apa, kemudian meminimalisir tingkat penyebaran, dan tentu ini sudah harus memang ditentukan. Kalau tidak, sekarang kita berjalan seperti di ruang hampa. Kita tidak bisa menentukan mana orang yang positif, mana yang tidak. Itulah sebenarnya WHO kemarin merekomendasikan kalau mau menerapkan lockdown dengan tidak mempunyai data yang cukup, itulah kesulitannya. Karena memang harus dilakukan misalnya dengan rapid test. Dengan rapid test tentu kita berharap bahwa sudah bisa diketahui tingkat kerentanan masyarakat, apakah dia positif atau tidak positif. Nah, sekarang kita tidak bisa mengetahui karena problem ini yang menurut saya tidak didasarkan pada rapid test yang dilakukan. Yang ada sekarang adalah pemerintah sepertinya menunggu, ya, menunggu orang yang terpapar, kemudian lokasi orang yang terpapar itu kemudian dianggap sebagai zona merah dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya membuat memberi ketidakpastian. Sehingga dengan demikian ini juga yang memang harus diupayakan bahwa tracing datanya memang harus benar. Yang kedua, menurut saya adalah pada sisi kepentingan penanganan pandemik, kita lihat bahwa kapasitas yang tersedia sekarang untuk di rumah-rumah sakit. Nah, kalau kita lihat permodelan yang terakhir yang dimajukan, kalau angkanya bisa mencapai angka puluhan ribu, maka tentu kapasitas medis penanganan di rumah sakit itu tentu tidak akan mencukupi. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya ini juga nanti persoalan yang akan muncul manakala angka kasusnya meningkat sampai puluhan ribu, sedangkan kapasitas medis kita itu tidak memadai. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Yang terakhir, yang ketiga menurut saya adalah kalau ini tidak
dijalankan secara cepat, sigap, dan tanggap, tentu saja akan membuat ketidakpastian ke depan. Kenapa ketidakpastian? Oleh karena ya seperti kita ini kan sebenarnya sudah mengalami hampir sudah lebih daripada 30 hari, bahkan sudah hampir 2 bulan sebenarnya kita masuk pada fase stay at home. Nah, kalau ini kepastiannya tidak diketahui, nah itulah yang menurut saya menjadi problem juga. Sehingga dengan demikian, 3 hal ini memang harus menjadi prioritas di dalam kerangka bagaimana sih sebenarnya penerapan PSBB itu bisa lebih efektif. PSBB tidak akan efektif kalau kerja pemerintah tidak fokus di dalam itu tadi. Tracing datanya harus benar. Kalau tidak, ya selalu kita menyatakan kita tidak pernah mengetahui sumber penyebaran dan seterusnya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai pokok-pokoknya, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Pak Fajrul. Sekian. Juga permohonan PSBB dari sebagian provinsi ditolak karena belum memenuhi syarat data kesehatan yang disebutkan oleh Prof. Ilmar tadi. Bisa juga ada peluang karena penggunaan dana yang tadi yang disebutkan dalam Perpu itu, ada peluang bagi mereka misalnya yang punya ini sehingga mengajukan PSBB dan ditolak oleh Menteri. Bisa jadi juga itu kecurigaan-kecurigaan kita mesti dikontrol. Baik, kesempatan kedua mungkin kita berikan kepada Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SHMH. Beliau adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan mantan Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNHAS. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Fajrul selaku moderator, Ibu Dekan yang saya hormati, Prof. Ilmar selaku pemateri, dan Prof. Juajir juga selaku pemateri, dan saya kira semua hadirin ya yang mengikuti seminar lewat jaringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan yang baik. Nah, kalau tadi Prof. Ilmar diberikan tema, saya diberikan tema dengan perlindungan ya, jaminan perlindungan masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau Prof. Ilmar tadi menyatakan bahwa kita sudah 1 bulan lebih ya mengalami yang namanya tinggal di rumah, stay at home. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan pertama kali pandemi melanda Indonesia itu pada saat Senin 2 Maret 2020 itu Presiden Joko Widodo itu menyampaikan bahwa di Indonesia ada COVID, ya. Nah, dari awal itu mungkin masih puluhan ya, di awal-awal, dan itu terjadi di daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari awal Maret sekarang memasuki Mei, kalau saya tidak salah jumlahnya saat ini adalah data kemarin itu sudah 10.118. Kemudian memang ada yang berhasil sembuh 1.591. Kalau saya tidak salah data terakhir 1 Mei. Kemudian 800 orang meninggal dunia. Nah, bahkan prediksi BIN itu menyatakan bahwa pandemi ini diperkirakan mungkin baru berakhir nanti di Juli 2020 dengan perkiraan 106.278 orang yang istilahnya dikategorikan itu masuk dalam hasil tracing, dan kalau pernyataan apakah dia positif
COVID nanti, ya itu kan waktu yang akan membuktikan. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa COVID-19 ini memang sudah pandemi, hampir 202 negara, kurang lebih ya, akhirnya sampai juga di Indonesia. Nah, di awal-awal kita lebih ke perdebatan, apakah ini lockdown ataukah ini pembatasan sosial. Dan akhirnya waktu itu pada awal-awal kebijakan pemerintah itu mengkondisikan, menginginkan bahwa ini dilakukan aja dengan istilah social distancing, ya. Lalu berubah menjadi physical distancing, ya. Kemudian terakhir boleh keluar, yang penting pakai masker, ya. Nah, ini semua merupakan awal-awal yang seharusnya istilahnya pemerintah mengambil keputusan itu pada awal itu belum berformat hukum. Apa yang saya ingin sampaikan, bahwa ketika sebenarnya apakah dia berformat hukum atau dia tidak berformat hukum, belum merupakan format hukum, barulah himbauan-himbauan. Tapi yang jelas di dalam jaminan perlindungan pemerintah, idealnya di dalam kondisi darurat pun termasuk darurat kesehatan, seharusnya tetap bisa memberikan jaminan perlindungan. Di sisi lain, jaring pengaman sosialnya juga tetap harus ada. Karena itu memang amanat konstitusi. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa jika demikian pemerintah di awal-awal menyampaikan semua himbauan-himbauannya belum berformat hukum, ini artinya bahwa pemerintah pada saat awal-awal terjadinya pandemi COVID ini sebenarnya sih diharapkan di dalam memecahkan persoalan, dalam arti bahwa satu hal yang ingin ingin diselesaikan adalah memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa? Tetapi di sisi lain tentunya tidak diinginkan juga ada implikasi, apakah itu secara ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan, bahkan sampai kepada kesejahteraan masyarakat itu terpuruk. Setidak-tidaknya pemerintah masih bisa mengendalikan, ya, dengan harapan bahwa hak-hak masyarakat terhadap pekerjaannya dan penghidupan yang layak ini tidak terpapar. Tadi moderator sudah mengantarkan bahwa dalam faktanya banyak terjadi PHK, ya. Dalam faktanya orang yang tadinya belum berkategori miskin pada akhirnya bisa berkategori miskin. Karena apa? Mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja, ya. Di sisi lain banyak juga pengusaha terpaksa harus bangkrut, ya, karena mengalami situasi seperti ini. Apa yang saya ingin sampaikan di dalam persoalan ini, ya, apakah persoalannya ini penyebabnya adalah pengambilan keputusan pimpinan pemerintahan tertinggi. Saya memberikan memang analisa itu. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa pada saat awal-awal pengambilan keputusan ini terlihat jelas lamban, ya. Jadi terkesan lamban dan pada awalnya tidak berformat hukum. Pada awal itu dicanangkan supaya dilakukan social distance dan physical distance. Tapi di sisi lain, ketika masyarakat melihat situasi itu, dalam faktanya ada juga contoh-contoh yang tidak terkesan social distance, ya. Mungkin kita bisa saksikan ada orang yang mengalami misalnya situasi waktu itu orang meninggal dunia, tapi masih bisa orang datang berkumpul atau tidak menjaga jarak dan sebagainya, ya.
Nah, padahal di awal-awal itu contoh keteladanan pimpinan terkesan terjadi ketidaksinkronan antara apa yang dihimbaukan dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga waktu itu sampailah misalnya ke penerapan tentang apakah ini kita lakukan lockdown atau tidak. Di waktu pertama di DKI itu kelihatan terjadi perbedaan tafsiran antara Gubernur DKI dengan pemerintah pusat, ya. Antara keinginan menteri misalnya untuk keinginan gubernur mau menghentikan dengan dasar undang-undang karantina kesehatan, tetapi ya faktanya nggak bisa. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan, terjadi penerapan penafsiran ini mengakibatkan terjadinya kesimpang siuran pemahaman tentang istilah-istilah pelarangan itu, ya. Di awal-awal, untuk mengatakan bahwa di awal-awal 1 bulan pertama sudah ada himbauan, tetapi apa yang saya ingin sampaikan dengan bukti-bukti pengaturan itu, apakah kita berformat hukum atau tidak, kita akan lihat buktikan dengan melihat beberapa kenapa terjadi demikian, mengapa demikian, ya. Apakah peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan pembatasan sosial berskala besar belum tepat atau belum efektif, ya, serta tetap masih dalam koridor apakah dia benar-benar memberikan jaminan perlindungan dalam masyarakat dalam arti kolektif. Kan tujuannya kalau kita melihat bahwa idealnya boleh kebijakan itu diambil, tetapi tentunya tetap masih dalam koridor jaminan konstitusional dari masyarakat. Artinya HAM masih terlindungi di situ, ya. Nah, kalau kita lihat fakta-fakta itu, ya, kita bisa lihat di dalam beberapa peraturan. Jadi untuk membuktikan apakah pemerintah lambat atau tidak cepat mengantisipasi atau tidak, kita lihat ke peraturan pemerintah nomor 21 2020 itu tentang pembatasan pembatasan sosial berskala besar, itu baru dilakukan di 31 Maret 2020, ya. Nah, sementara jadi di pembatasan sosial ini kan intinya bahwa orang di pembatasan ini terkait dengan peliburan sekolah, tempat kerja, ya, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, ya, kemudian kegiatan dan fasilitas umum, ya. Kemudian ada Perpu, ya, Perpu nomor 1 2020 juga itu ada kaitannya dengan masalah backup-nya. Ketika dia dilakukan pembatasan sosial, maka backup-nya juga tentu dengan masalah yang ada kaitannya dengan keuangan, penggunaan keuangan ketika dalam kondisi darurat. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa dengan pengaturan yang seperti itu, ada Kepres tentang gugus tugas, kemudian ada Kepres 11 tentang kedaruratan dan seterusnya, ya. Kemudian ada peraturan. Jadi banyak sekali. Itu nanti keluar seperti keputusan Presiden nomor 12 tentang penetapan bencana alam 31 April 2020. Nah, ini sebenarnya yang sebenarnya dalam posisi dalam pengambilan keputusan yang mana dulu? Apakah kita menyatakan kedaruratan lebih dahulu, kemudian kita menyatakan karantina. Nah, kalau memang itu karantina lebih dahulu, ya, berarti sudah cocok ke pembatasan sosial. Namun di dalam implikasi pembatasan sosial inilah yang sebenarnya kalau tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Ilmar, ya, dimulai dari mana? Nah, kalau melihat sebenarnya keputusan pemerintah di awal-awal, sebenarnya lebih tepat itu dengan karantina
wilayah lebih dahulu ya. Jakarta belum banyak terpapar, tetapi apalah mau dikata sekarang, karena di Indonesia juga hampir 32 provinsi itu semua sudah menyebar yang namanya COVID ya. Tentu di dalam pengambilan keputusan seperti ini yang pada akhirnya mengakibatkan bukan hanya banyaknya orang terpapar, mengakibatkan banyaknya pada akhirnya ada yang meninggal dunia dan bahkan tenaga medis kita juga terpapar dan meninggal dunia ya. Kemudian masyarakat juga mengalami istilahnya penurunan pendapatan, bahkan ya yang saya sebutkan tadi persoalan dalam pengamanan jaminan sosial itu juga mengalami ada yang sampai ke sasarannya, ada juga yang mungkin tidak sampai ke sasaran. Nah, tentu di dalam menilai persoalan ini, kalau demikian, ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kondisi negara kita ini sebenarnya berada dalam kondisi negara yang sangat lemah. Kenapa? Kan kita bisa melihat contoh di beberapa negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, ya, apalagi Vietnam. Vietnam kelihatan tidak punya kasus yang terkena COVID meninggal. Nah, ini artinya bahwa di dalam strategi di dalam pengambilan keputusan ini, padahal sudah ada undang-undangnya. Sudah lama ada undang-undang tentang penanggulangan bencana. Sudah ada undang-undang tentang karantina kesehatan ya. Terus sudah ada undang-undang tentang misalnya bagaimana penyakit yang menular dan sebagainya. Semua itu sebenarnya kalau dari awal itu sudah PP-nya sudah lama dikeluarkan, sudah tersosialisasi dengan baik dan sebagainya, ya pastilah seperti ini ya tidak diambil dalam pengambilan keputusan seperti ini masih bisa dilakukan di awal-awal ya. Nah, karena ini sudah terjadi seperti demikian, maka ketika penguatan ini sebenarnya lewat pembatasan sosial, kan jelas ancaman-ancamannya di dalamnya. Ada ancaman buat pelaku usaha, ada ancaman untuk perorangan yang coba-coba lari dari persoalan ketentuan karantina kesehatan ini. Kemudian ada itu ada ancaman-ancamannya semua. Lalu pertanyaannya, kenapa masih masyarakat cenderung acuh saja misalnya ya, tidak mematuhi semua itu. Nah, itu berpulang sebenarnya pada, kalau saya konteks utama tentu haruslah yang lebih awal itu adalah contoh-contoh dari para pemimpin pusat maupun di daerah ya. Itu yang menjadi contoh, karena kalau dikatakan state at home hanya untuk orang-orang yang bisa keluar itu apa, tetapi dalam faktanya itu juga orang yang keluar, orang mampu dan sebagainya, yang sebenarnya bukan untuk mencari dan sebagainya. Nah itu kemudian di lapangan penegak hukumnya itu juga menjadi multitafsir. Ada yang menyatakan tidak perlu diberikan sanksi dan sebagainya. Nah inilah yang mungkin bagi saya menunjukkan bahwa situasi negara kita dalam, kalau saya menyetir pendapatnya Francis Fukuyama, bahwa dalam konstitusi itu kita harus membedakan antara kekuasaan negara dengan kekuatan dari negara ya. Jadi negara itu bolehlah saya kira kita kuatkan, tetapi tentunya ketika kita membangun dalam proses seperti ini tidak perlu harus bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan dari Prof. Ilmar tadi, yang mungkin sudah banyak mengkaji dari sisi tadi akibat-akibat dari PSBB itu.
Saya kembalikan ke moderator, mungkin saya melewati waktu. Materinya luar biasa. Tentu saya juga lihat mungkin karena pemerintah sebelum mengeluarkan 4 peraturan baru kemarin kan dia undecided sebenarnya. Yang mana dia mau mengeluarkan menggunakan Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun 1959. Akhirnya akademisi berdebat, akhirnya jadinya begini kira-kira begitu. Tidak ada kepastian. Pemerintah sendiri yang undecided dengan dirinya. Mungkin itu persoalan yang salah satu dihadapi oleh kita. Akibatnya sekarang ya itu di Makassar misalnya PSBB tapi orang meluber ke jalanan, tidak ada penegakan hukum yang pasti. Hukum mau tegakkan. Iya. Tetap ramai di Makassar itu. Rame, Prof. Disemprot kadang itu rumah makan yang buka toh. Nah, terus baik, kita lanjut ke Profesor Dr. Zuazir Sumardi. Silakan Prof, langsung materinya. Tabe. Halo Prof. Terdengar? Ya, baik Prof. Silakan Prof. Ya, terima kasih Adik Basrul sebagai moderator, Ibu Dekan yang saya hormati, Profesor Aminuddin Ilmar selaku pembicara pertama tadi, Profesor Marwati Riza selaku pembicara kedua, dan para peserta seminar online yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pada kesempatan ini berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menimbulkan damage atau kerugian, baik bagi negara, bagi swasta, bagi organisasi, maupun bagi individu. Oleh karena itu, maka persoalan kerugian yang ditimbulkan ini pada akhirnya nanti akan bermuara pada adanya pertanggungjawaban. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas persoalan tanggung jawab negara. Seperti kita ketahui tadi bahwa karena ini sudah menjadi internasional pandemi, ya sudah sangat cepat penyebarannya dalam konteks internasional dan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan baik itu negara ya maupun individu maupun organisasi perusahaan. Maka kita lihat status dari wabah pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai bencana non alam sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan ini pun ditindaklanjuti dengan adanya keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat kenapa itu ditetapkan. Tadi sudah dikemukakan oleh Profesor Aminuddin Ilmar bahwa secara epidemiologis tadi, dari hasil yang dipaparkan, maka kita melihat bahwa bencana wabah pandemi COVID-19 ini sudah demikian masifnya sehingga memang sudah harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Konsekuensi apa yang timbul? Konsekuensinya bahwa dengan ditetapkannya COVID-19 tadi itu sebagai wabah yang memenuhi syarat sebagai bencana nasional, maka hal ini menimbulkan tanggung jawab negara. Jadi negara sebagai organisasi yang dalam hal ini menaungi, ya, organisasi yang menaungi masyarakat, ini konsekuensinya adalah bertanggung jawab atas apa yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Ketika kita bicara tentang tanggung jawab negara terhadap pandemi COVID-19 tadi, maka sebenarnya secara teoritis dan secara normatif itu ada dua kemungkinan, ya, bahwa apakah ini nanti akan menimbulkan state responsibility maupun state liability. Kalau kita bicara tentang state responsibility, berarti di sini apakah negara dalam hal ini sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau kita bicara tentang state
liability, dalam hal ini apakah negara ini sudah melaksanakan suatu kegiatan yang betul-betul berusaha untuk mengurangi dampak yang timbul, termasuk di dalamnya dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana pandemi COVID-19 tadi itu. Nah, paradigma penanganan bencana yang terjadi saat sekarang, kita melihat bahwa terjadi perubahan, di mana penanganan bencana di dunia telah mengalami sebuah perubahan paradigma, yaitu dari paradigma responsif menjadi preventif. Dari sektoral menjadi multisektor, dan dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama. Ini perubahan paradigma dari penanganan bencana. Nah, sebenarnya apakah itu penanganan bencana? Dikatakan bahwa penanganan bencana adalah suatu sistem aksi yang bertujuan untuk mengurangi, pertama mengurangi, atau menghindari potensi kerugian akibat bahaya untuk memastikan bantuan yang cepat dan tepat. Jadi ada bantuan yang cepat dan tepat bagi para korban bencana dan mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Aminuddin Ilmar tadi, ada pembatasan sosial berskala besar, itu merupakan suatu upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana COVID-19 tadi itu. Kemudian apa sebenarnya tujuannya penanganan bencana tadi? Tentu pertama adalah berusaha untuk mengurangi dampak yang timbul. Yang kedua, berusaha untuk memberikan bantuan secara cepat kepada korban bencana. Jadi pertama mengurangi, yang kedua memberikan bantuan. Yang ketiga adalah mencapai pemulihan yang cepat dan efektif pasca bencana. Jadi kita juga bicara nanti, kalau misalnya nanti di bulan, tadi dikatakan oleh Profesor Muhammad Risa, bulan Juli, itu sudah dikatakan bahwa bencana ini sudah close misalnya, maka konsekuensinya adalah bagaimana pasca bencana. Ini merupakan tanggung jawab negara. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkannya cukup besar gitu, baik itu terhadap individu ya maupun terhadap perusahaan maupun negara itu sendiri. Nah, kalau kita melihat model penanganan bencana yang ada selama ini, memang kita melihat ada suatu kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu harus dilakukan secara terstruktur. Mulai dari bagaimana dia itu melakukan mitigasi, kemudian persiapan-persiapan di dalam rangka melakukan mitigasi, bahkan sampai recovery. Recovery itu artinya apa? Artinya setelah selesai bencana ini, ya, kemudian ada dampak yang timbulkan berupa kerugian-kerugian, bagaimana negara dalam hal ini melakukan pemulihan akibat dari bencana tersebut. Kemudian dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya adalah bagaimana pemerintah itu melakukan internalisasi pengurangan risiko bencana. Jadi harus ada upaya-upaya secara internal untuk mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh COVID-19 tadi itu. Kemudian yang kedua, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana. Dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana itu sendiri. Nah, kita melihat sekarang bagaimana perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Marwati Risa tadi. Perlindungan hukum masyarakat dalam kaitannya dengan bencana pandemi COVID-19 tadi itu. Nah, jadi kita melihat eksistensi hukum, bahwa hukum harus terpanggil untuk melindungi rakyat. Sebab hakikat hukum adalah untuk manusia, bukan hukum untuk hukum. Itu hakikat daripada ilmu hukum. Oleh karena itu, hukum harus melakukan keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, kalau kita melihat di negara kita, landasan konstitusionalnya sudah jelas. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatakan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi ada tanggung jawab konstitusional ya negara kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian kita lihat landasan operasionalnya itu juga ada di dalam hukum internasional maupun di dalam hukum nasional. Jadi kita punya ketentuan-ketentuan instrumen yang mengatur tentang adanya tanggung jawab negara baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Dalam konteks hukum internasional misalnya, kita melihat ada beberapa instrumen di sini yang betul-betul membebani negara untuk melakukan tanggung jawabnya
ketika terjadi bencana seperti COVID-19 tadi itu. Misalnya kita melihat ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kemudian tahun 1951, internasional juga sudah membuat suatu International Health Regulation. Kemudian tahun 1966, itu juga ada International Covenant for Social, Economic, and Cultural Rights, dan ada juga International Health Regulation. Jadi, secara internasional, negara juga dibebani tanggung jawab untuk bagaimana mencegah dan mengurangi risiko yang ditimbulkan dari COVID-19 tadi itu. Secara nasional, kita melihat bahwa ada beberapa instrumen-instrumen hukum yang sudah dibangun oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 misalnya. Itu mengatur tentang wabah penyakit menular. Jadi sejak tahun 1984 kita sudah punya undang-undang ya mengenai wabah penyakit menular. Kemudian tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 24 kita punya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bahkan tahun 2020 ini dalam rangka menghadapi COVID-19 tadi, pemerintah juga membuat Perpu nomor 21 tahun 2020 tadi itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 tadi itu. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal tanggung jawab negara ini, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanggung jawab itu bisa muncul apabila negara itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur di dalam hukum internasional maupun di dalam hukum nasional. Yang kedua, tanggung jawab negara itu juga bisa muncul ketika terjadi risiko kerugian-kerugian akibat negara tidak sigap, tidak cepat, tidak tanggap terhadap penyebaran dari COVID-19 tadi itu. Sehingga menimbulkan risiko kerugian yang demikian besarnya. Dari sinilah kita melihat bahwa negara dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ganti kerugian baik kepada swasta maupun kepada individu. Saya kira penutupnya adalah kesimpulan saya, ini saya batasi saja, negara dibebani tanggung jawab dalam hukum internasional dan hukum nasional untuk melakukan penanggulangan bencana pandemi COVID-19. Tanggung jawab negara dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan penanggulangan bencana pandemi COVID-19 dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang ketiga, pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana, selain didukung dana APBN dan APBD, juga menggunakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. Dan yang terakhir, dalam rangka pengurangan risiko bencana, maka diperlukan upaya dan kemitraan antara negara dan swasta serta masyarakat luas untuk kesadaran dan ketahanan terhadap risiko bencana pandemi COVID-19. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, pemaparan yang luar biasa. Kita sekarang sudah masuk ke jam 11. Baik, kita langsung ke tanya jawab, tetapi sebelum saya lempar ke peserta, saya persilakan dulu ada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahari, mungkin mau memberi tanggapan dulu. Tabe, Prof. Assalamualaikum. Halo, Prof. Ya, waalaikumsalam. Tabe, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Tabe, Prof. Yeah. Terima kasih yang saya hormati para semua peserta seminar. Mohon maaf, ini terlambat ini, lambat bangun. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi beberapa pendapat yang sudah disampaikan, yang saya sempat dengar, Pak Johajir dan Ibu Marwati. Saya kira negara kita ini sudah memiliki instrumen hukum. Ini bisa didengar ya? Iya, silakan Prof. Silakan Prof. Saya kira negara kita sudah memiliki instrumen hukum, ya.
Saya kira instrumen hukum ini yang saya kira pemerintah terlalu memilih-milih ya. Menurut saya Undang-Undang Nomor 6 itu tahun berapa itu ya, tentang karantina kesehatan ya. 2016. Ya, 11 ya. Itu kan sudah ada 3 di situ, ada namanya karantina rumah. Ada karantina rumah sakit, kalau di rumah sakit itu misalnya terjadi isolasi. Ada karantina wilayah. Dan saya kira karantina wilayah ini adalah salah satu instrumen juga yang kita miliki. Cuma konsekuensinya, kalau karantina wilayah mau diterapkan itu, maka wilayah itu harus dijaga ketat. Ya, ketat di sini dalam arti kata, wilayah, darat, laut, dan udara itu dijaga ketat. Tidak boleh ada yang keluar dan tidak boleh ada yang masuk. Tetapi pemerintah memang dibebani kewajiban untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Sama di Wuhan. Wuhan itu saya kira contoh yang paling baik. 2 bulan lamanya 2 bulan lamanya pandemi di sana itu bisa selesai. Kita ini sudah 3 bulan, Februari, Maret, April, bahkan masuk Mei ini grafiknya semakin naik. Itu berarti bahwa kebijakan yang dari pemerintah itu tidak tepat. Ya, karena memang juga tidak memiliki sanksi. Yang kedua juga orang kehilangan pekerjaan. Nah, bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan ini bisa dijamin kebutuhannya? Kalau tidak bisa dijamin kebutuhannya, ya pergi mencari kerja. Mencari kerja berarti peluang untuk terjadinya peluang terjadinya penyebaran itu semakin meluas dan sulit dihentikan. Oleh karena itu saya kira perlu ada komitmen yang bersama. Tidak apa-apa negara ini digunakan uang untuk melindungi rakyatnya. Karena kalau rakyat semakin banyak yang terpapar, pemerintah bertanggung jawab terhadap keterlantaran warga negaranya. Ya, pemerintah bisa dituntut menterlantarkan rakyatnya. Dan ini konsekuensinya cukup besar. Tidak apa-apa negara menurut saya dana dia untuk menyelamatkan keselamatan bagi seluruh rakyatnya. Ini saya kira penting loh untuk dilakukan ini. Karena kita ini sendiri seperti tinggal di rumah, tidak kena juga, stres juga. Ya. Saya kira itu pendapat saya sekilas yang saya sempat sampaikan. Nanti barangkali kita kembangkan dalam diskusi. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Ada banyak peserta, ada Pak Aidir juga saya lihat. Ada beberapa senior. Mungkin ada yang mau bertanya. Halo, Ridwan Anugrah Mantu. Halo, Ridwan Anugrah Mantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya, silakan. Iya. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih untuk saudara moderator, dan saya mau menyapa dulu pada guru-guru saya, Prof. Juwajir, Prof. Marwati, Prof. Ilmar. Saya kebetulan alumni angkatan 2016. Mungkin tanggapan saya mungkin singkat saja. Pertama, apa yang sekarang terjadi saat ini sebenarnya adalah cerminan tentang jika seandainya di kemudian hari pandemi ini apakah akan terus berlangsung atau akan terulang lagi. Kita tentunya nggak mau pandemi ini akan terulang lagi tentunya. Tetapi kita belajar dari kasus-kasus yang lalu ada seperti SARS. Kita melihat terakhir kita melihat bagaimana Taiwan dan Korea mereka berhasil melakukan menahan laju pertumbuhan dari COVID itu adalah karena mereka telah belajar dari kasus SARS yang pernah terjadi, di mana mereka sudah menyiapkan aturan-aturan dan regulasi-regulasi yang akan dihadapi jika seandainya terjadinya suatu pandemi. Sehingga ketika pandemi terjadi, tidak ada lagi pertanyaan, oh ini kewenangan siapa, oh ini apa yang harus kita perbuat dengan hal ini. Nah, jadi tentunya kita nggak ingin pandemi ini akan terulang lagi di Indonesia, tetapi apa yang harus sekarang kita lakukan ini aturan yang memang harus disiapkan oleh pemerintah saat ini adalah model yang benar-benar apa istilahnya ya, kita nggak bisa katakan semua, tapi intinya model yang kuat untuk jika seandainya pada suatu hari nanti kita menghadapi lagi situasi seperti ini. Karena yang terlihat saat ini justru mohon maaf pemerintah cenderung gagap dan sehingga bingung apa yang harus dilakukan.
dan pada akhirnya ketika baru mengambil keputusan dan baru memulai kebijakan itu sudah terlambat. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah ada yang masuk di ini pesan. Ada Pak Samsul Rijal. Silakan. Kita tampung dulu semua pertanyaan, nanti pembicara akan menjawab sekaligus. Pak Samsul Rijal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat pagi menjelang siang. Saya dari Kolaka, Bu, Pak Prof. Yang ingin saya tanggapi bahwa sekiranya dalam masa pandemik ini semua regulasi sudah ada terkait, salah satunya adalah terkait yang seperti tadi dikatakan oleh Bapak Prof. Samsul, mengatakan bahwa pembatasan skala wilayah. Di mana dalam undang-undang karantina itu ditindaklanjuti juga dalam peraturan Menteri Perhubungan terkait masalah larangan mudik. Namun yang terjadi hari ini, khususnya kami di Kabupaten Kolaka, melihatnya bahwa yang menjadi yang menjadi orang yang terpapar positif corona itu orang-orang yang berasal dari luar Kolaka, yang berdomisili dari luar Sulawesi Tenggara itu sendiri. Contoh di Bau-Bau, contoh di Bombana, contoh yang ada di kabupaten-kabupaten lain itu akibat dari adanya masuknya orang mudik, atau kan dengan istilah yang sekarang itu katanya saya tidak mudik, saya pulang kampung. Karena pulang kampungnya di daerah itu tersebut menjadikan membawa penyakit bagi masyarakat yang ada di daerah khususnya Sulawesi Tenggara itu sendiri. Di satu pihak di Kabupaten Kolaka sendiri ini, Bu, kemarin sebenarnya sudah terjadi pembatasan bahwa penumpang kapal Roro itu tidak bisa masuk semenjak adanya pasien PDP yang ada di Kabupaten Kolaka yang viral pada saat itu, yang walaupun hasilnya belum positif, namun pemerintah Kabupaten Bone sendiri telah menutup akses bahwa penumpang dilarang masuk kecuali sembako. Begitupun juga sudah diatur dalam Permenhub tersebut. Tapi yang sekarang yang terjadi, ini masih terjadi adanya penumpang yang masuk di Kabupaten Kolaka sendiri itu dengan pembatasan. Hal ini saya rasa seharusnya sudah tidak ada lagi kecuali transportasi untuk mengangkut sembako yang akan masuk di Kabupaten Kolaka. Hal ini yang tidak saya. Yang kedua, selain masalah transportasi orang yang masuk di Kabupaten Kolaka itu, yang terkait masalah penanganan terhadap pasien yang dikatakan harus melalui rapid test dulu. Hal ini saya rasa seharusnya ketika ada kecurigaan terkait masalah seseorang itu pernah melakukan hubungan interaksi langsung terhadap orang yang terpapar dengan corona, seharusnya tidak usah lagi di rapid test, langsung di swab aja, Bu. Karena yang terjadi harus 2 kali rapid test, kalau negatif rapid testnya, pada kenyataan endingnya yang seperti yang terjadi di Bone, kemarin saya sempat curhat sama teman yang iparnya sendiri terpapar yang di Bone itu, Bu. Ternyata dia sudah rapid test 2 kali. Mungkin bisa dipersingkat, Pak, karena banyak sekali ngantri pertanyaan. Iya, terkait masalah. Iya, seharusnya rapid test itu dikesampingkan, langsung swab aja ketika memang pernah terjadi interaksi antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Itu aja. Terima kasih, Pak Fajrul Rahman. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Selanjutnya Pak Dr. Hasrul, silakan. Pak Dr. Hasrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak host dan salam sejahtera buat semuanya para guru yang hadir di online kali ini. Kalau saya sederhana, penuhi kecukupan warga masyarakat, maka saya yakin pasti mereka tidak akan keliaran lagi. Sekarang persoalannya pemerintah tertinggal
Nah, sekarang ada contoh case di Goa ini. Di Goa tidak akan berlakukan sebelum semua sudah dapat sembako. Kita lihat apakah akan efektif atau tidak. Kan kuncinya kenapa mereka mesti keliaran, karena mau memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang kalau pemerintah menyiapkan semua kebutuhan itu, misalnya paket sembakonya, BLT-nya dari awal, ya sekiranya tidak ada masalah. Tapi kan sayang, data aja nggak benar ini. Data di lurah lain, data di BPS lain, data di dinas sosial lain, akhirnya kan kacau jadinya. Itu satu. Penuhi kebutuhan. Yang kedua konsisten. Dilarang mudik, dilarang pulang kampung, tapi terminal dibuka. Pelabuhan dibuka, ya orang berulang lah karena dibuka gitu. Tutup jangan dibuka gitu. Sampaikan tahun ini tidak ada akses, semua ditutup semua. Kecuali untuk akses ekonomi saja. Nah, tapi kan tidak. Penegakan hukum juga, penegakan hukum. Serba salah pemerintah kita. Karena tadi alasan ekonomi lah, alasan lain-lain. Jadi konsistensi dan penuhi kebutuhannya. Kalau itu bisa dipenuhi, saya kira efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hasrul adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Unhas. Ibu Puspita, silakan. Tolong perkenalkan dari mana, Ibu Puspita. Terima kasih Pak Fajrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Nirmala, mahasiswa S3 Angkatan 2017 di Unhas. Ya, saya sekarang posisinya di Unhas, tidak bisa juga pulang ke Jawa, tidak bisa juga pulang ke Papua. Ya, silakan, saya mau mengajukan pertanyaan. Jadi terkait tentang perlindungan konsumen itu menjelang berlaku PSBB, kebetulan tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Lulu bahwa seperti terminal, bandara itu masih ditutup, sudah masih terbuka. Itu menjelang PSBB. Nah, kemudian ketika masyarakat mau melakukan mudik dan pulang kampung, ketika mereka sudah sampai di tujuan atau dalam perjalanan, disuruh balik kanan untuk kembali ke daerah tempat berdomisili, baik sementara maupun menetap. Nah, terus kemudian terkait dengan biaya tiket yang sudah diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan perjalanan, sangat miris sekali yang saya dengar di berita bahwa pelaku usaha hanya mengganti kurang lebih hanya 10%. Misalnya kalau yang membayar tiket kereta api 400.000, yang dikembalikan itu hanya 52.000 gitu. Nah, sampai saat ini masyarakat akhirnya menyerah dan akhirnya seperti hal itu masih terjadi, akibatnya terjadi pembiaran dan tidak ada pemberitaan secara signifikan kembali. Yang dihadirkan adalah pada saat ini hanya penambahan pasien, PDP, ODP dan sebagainya. Nah, kemudian ini terkait dengan perlindungan konsumen, ini yang kita tidak mengerti bagaimana upaya pemerintah terkait dengan ganti rugi masyarakat yang sudah melakukan pembayaran sementara mereka harus disuruh kembali ke tempat masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Puspita. Waalaikumsalam. Tabe Bapak Ibu pembicara, ada juga pertanyaan yang masuk melalui pesan, bisa sambil dicek. Baik, selanjutnya Ibu Andi Dian Kristianti, silakan. Halo? Oke, kita lompat ke Pak Muhammad Ryan. Halo, halo. Oh, halo, oke, baik. Oh, baik, Ibu Dian, baik, silakan. Maaf, kepencet, iya. Salam hormat buat Prof yang lama sudah nggak ketemu ini sama Prof Samsul, Prof Juaji, Prof Mawarti, dengan Prof Imar. Salam hormat dari saya. Kebetulan saya langsung aja ya, biar mau Prof Ida nggak disapa ya? Oh iya, Prof Farida. Maaf Bu Dekan. Maaf Bu Dekan. Iya. Sehat selalu Budi. Oke. Saya langsung ke pertanyaan untuk Prof Ilmar yang pertama kali tadi sebagai narasumber. Ini saya hanya sedikit mengulas, mohon saran, apa sudah benarkah langkah pemerintah dalam menerapkan aturan mengenai daerah yang akan melakukan PSBB? Tidakkah langkah tersebut terlalu birokrasi ya? Saya lihat ya. Terlalu lamban dan birokrasi karena tiap daerah yang akan melakukan PSBB juga
harus ada izin juga dari Menteri Kesehatan yang saya lihat. Adakah jalur langkah cepat yang harusnya memang mempercepat antisipasi masalah COVID ini? Kira-kira bagaimana saran dari Prof? Terus yang kedua, ini saya merupakan publik ya. Halo. Di mitra bagi setiap sektor pelayanan. Ya. Oke, siap. Udah masuk. Halo. Lanjut, Bu. Iya. Iya. Ini saya sebagai aja ya, publik umum, kantor notaris yang ditutup saat PSBB, saya ulang lagi. Sudah tepatkah pertimbangan penutupan? Bukankah selama ini tugas notaris menjadi mitra bagi setiap sektor pelayanan dan kebutuhan publik termasuk bangsa dan negara? Lantas kenapa tidak termasuk pengecualian boleh buka kantor terkait dengan UJN dan sektor pelayanan penunjang ekonomi dan keuangan, terutama legalitas dan kepastian transaksi? Ini saya cuma mengulas kepada Prof. Wati atau Prof. Juwajir yang berkaitan dengan pelayanan publik yang keterkaitan dengan kena peraturan PSBB. Mohon tanggapannya. Terima kasih, begitu pertanyaan saya. Baik, Ibu Dian, terima kasih. Kita langsung ke Pak Muhammad Ryan. Terakhir nanti Ibu Nur Haida sebelum masuk ke tanggapan balik pembicara. Silakan. Silakan Pak Muhammad Ryan. Nangis. Oke, kita lompat ke Ibu Nur Haida. Ibu Nur Haida. Oke, kita lompat ke Pak Sarifuddin Suku. Halo? Halo? Halo, Pak Sarifuddin Ya. Suku. Oke, baik. Silakan, Pak. Halo? Halo? Halo, ya. silakan Pak Rayensa, silakan. Oh ya, saya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo? Halo, ya silakan, Pak. Ya, silakan, Mas. Halo? Ya. Silakan, halo ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tayendra Raditya Mohtan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta angkatan tahun 2017. Nah, hal yang saya ingin bertanya adalah, pertama kan tadi kata Prof. Marwati bilang katanya kalau pemerintah itu dalam menyampaikan data itu tidak berformat hukum. Misalnya kayak transparansi data. Nah, yang bikin saya mau nanya ini, apakah pemerintah dengan tidak transparansi data itu termasuk melanggar asas prinsip good corporate governance atau asas-asas pemerintahan yang baik? Sama tadi kan kata Prof. Juwajir tadi katanya kalau pandemi COVID-19 kan sebagai bencana nasional. Nah, apakah dari penetapan pandemi bencana nasional itu, apakah COVID-19 bisa dijadikan force majeure? Nah, kan soalnya kan banyak perjanjian yang batal atau tidak jadi terlaksana akibat adanya COVID-19. Nah, apakah perjanjian yang akibat COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai force majeure? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi. Ibu Nur Haida, silakan. Ibu Nur Haida. Halo? Sementara diakses untuk mikrofonnya. Lapor Pak Moderator.
Ibu Nur Haida, Halo. mikrofonnya. Oke, Pak Sarifudin Suku, silakan. Sarif, SC. Syarif, saya Halo. Halo. Halo, Ibu Nur Haida, Pak moderator. Halo, ya silakan. Duh, siapa yang Halo. dulu nih, Pak? Nur Haida Pak dulu ya. Sarifudin Suku. Oh, Ibu Nur Haida sudah ya? Sudah bisa. Ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator dan yang saya hormati guru-guru saya di Unhas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, nama saya Nur Haida dari Universitas Muslim Indonesia dan saat ini sedang sebagai mahasiswa S3 Unhas 2017. Bahwa saat ini COVID-19 dan Makassar sedang dilaksanakan PSBB. Kenapa PSBB di Makassar itu tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang kita inginkan, karena masyarakat itu sudah terlalu lama di rumah, sudah terlalu lama stay at home, sementara pemerintah tidak menyediakan apa-apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada muncul kemarahan masyarakat itu karena mereka disuruh tinggal di rumah, berdiam di rumah, sementara pemerintah membuka akses luar negeri, khususnya mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina. Nah, ini memberikan polemik yang sangat luar biasa dalam masyarakat. Sehingga PSBB di Kota Makassar dan kota-kota lainnya itu mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan saja kita umat Muslim, sudah 6 Jumat kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu adalah sebuah perjuangan yang besar untuk memutus mata rantai COVID-19, sementara pemerintah tidak menghargai itu. Tidak menghargai dalam artian bahwa pemerintah tetap membuka akses untuk tenaga kerja asing, khususnya yang dari Cina, untuk masuk ke Indonesia. Sehingga pemerintah kelihatan setengah-setengah dalam menangani pandemi ini. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya itu, apakah pertanggungjawaban negara dalam hal ini masih bisa dia laksanakan pada saat pandemi dan pada saat pasca pandemi? Karena kalau saya pribadi melihat, negara ini dalam ambang batas kebangkrutan. Nah, itu menurut saya, dan Pak Abe, saya tujukan pertanyaannya kepada Bapak Prof. Juwajir mengenai tanggung jawab negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Haida. Terakhir sekali ini Pak Sarifudin Suku. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Izin perkenalkan, saya Syarif, saya angkatan 16 PKPA Unhas. Selamat pagi dan siang juga, menjelang siang para profesor kita. Terima kasih. Yang pertama saya sudah tulis di sini pertanyaan saya mungkin tinggal melengkapi. Yang pertama untuk Prof. Ilmar, mengapa Pemkot atau Pemprov tidak mempunyai data akurat dalam pendistribusian kebutuhan pokok misalnya ya, sehingga memilah-milih status ekonomi yang ada di masyarakat. Sementara ini kan bencana ya, kalau kita memilah-milih misalnya ini prasejahtera, ini sejahtera, tentu pemerintah dalam hal ini kelurahan dan kecamatan harus mempunyai data akurat. Saya sempat cross-check ke beberapa teman lurah, itu ada kelurahan yang mengusulkan semua warganya untuk dapatkan Marwati tadi sempat menyinggung bahwa itu ada pekerja yang dirumahkan atau di PHK sehingga dia bisa kategori miskin. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah terkesan kurang siap sehingga memilah-milih undang-undang yang akan diterapkan. Bagaimana peran pakar hukum dalam hal ini agar pemerintah bisa tepat dalam mengambil keputusan? Maksud saya peran pakar hukum itu memberikan saran tanpa diminta gitu Pak. Sebelum itu pemerintah putuskan mau ngambil PSBB atau sesuai dengan undang-undang karantina. Kemudian yang terakhir untuk Prof. Juwajir soal pertanggungjawaban negara atau pemerintah saat terjadinya pandemi dan saat recovery. Apakah boleh masyarakat mengajukan class action dalam hal ini? Karena tadi beberapa temuan-temuan yang kita dapatkan dalam masyarakat.
Saya itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf kami menutup pertanyaan karena banyak sekali di bawah. Tapi ada pertanyaan yang langsung masuk, misalnya dari Pak M. Sahlan, lalu ada juga Pak Fadli Zaini, ada dari Ibu Amel Oki Sudrajat, ada dari Pak Jupri. Para narasumber kami mohon untuk membaca ke bawah. Ada dari Ibu Arjayanti Rahim, ada dari Abdul Atsar, Bapak Abdul Atsar, kemudian ada dari Pak Ibrahim, dan terakhir itu dari Pak Erwin. Baik, mungkin masing-masing pembicara kita kasih jatah waktu masing-masing 5 menit untuk merangkum, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tentu tidak mungkin dijawab satu persatu karena banyak sekali pertanyaan ini. Terutama yang masuk melalui tulisan ini banyak sekali. Bicara untuk memberi jawaban paling lama 7 menit, 5-7 menit. Silakan Prof, kita mulai dari Profesor Dr. Aminuddin Ilmar. Silakan Prof. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fajlur. Dari beberapa pertanyaan tadi, sebenarnya memang kalau kita melihat apakah penerapan PSBB ini efektif atau tidak, kalau saya melihat sebenarnya ada dua juga pendapat yang menurut sekarang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah ada yang menyatakan perlukah tidak diperlukan lagi PSBB skala lokal, tetapi mestinya skala nasional gitu. Karena kita tidak bisa melihat mana wilayah-wilayah yang sebenarnya masuk pada wilayah yang terdampak atau tidak. Kan kalau kita melihat bahwa PSBB itu pada prinsip dasarnya bergantung pada pembatasan pergerakan orang. Nah, kenapa dilakukan pembatasan pergerakan orang? Agar tidak terjadi transmisi penularan kepada orang lain sebenarnya. Ini yang menjadi kepentingan utama. Nah, tadi banyak hal yang memang disampaikan, saya kira itu betul. Kalau kita pakai komparasi dengan beberapa negara yang sudah berakhir, yang paling terakhir kan diinformasikan adalah Vietnam. Vietnam itu sebenarnya dari awal pemerintahnya sudah sigap, sangat sigap, karena mereka sejak awal Januari tahun ini, itu mereka sudah mulai persiapan. Kan mereka melihat bahwa pasti wabah yang terjadi di Wuhan, Cina itu pasti akan masuk ke Vietnam. Oleh karena itu, dari awal mereka memang sudah siap. Jadi, bahkan pemimpinnya menyatakan ini musuh yang paling besar. Nah, sehingga kemudian dengan prepare yang lebih awal, mempersiapkan, dan tentu saja memang mereka dengan ketat, semua orang yang berasal dari negara-negara yang dianggap sebagai sudah terkena pandemik itu suka atau tidak untuk masuk ke Vietnam itu kan ada isolasi yang diterapkan dan itu sangat ketat. Nah di kita memang dari awal pemerintah sepertinya menganggap remeh terhadap wabah ini karena ya tentu saja apalagi kemudian tadi dikemukakan pengambilan keputusan yang begitu lamban dan cepat yang tidak memperhitungkan segala situasi dan kondisi. Nah, oleh karena itu menurut saya pada sisi kepentingan ini mungkin memang tidak lagi boleh diperlakukan PSBB skala lokal, memang harus secara nasional. Yang paling penting juga menurut saya adalah tracing data yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber wabah penyebaran. Taruhlah misalnya kita ambil contoh Makassar juga dimasukkan sebagai epicentrum. Tapi di Makassar sendiri kalau kita tracing datanya lebih dalam, kan kita tidak menentukan wilayah mana saja yang terkena epicentrum itu. Kecamatan apa saja yang memang epicentrumnya yang begitu besar. Nah ini juga tidak bisa diambil keputusan. Nah oleh karena itu menurut saya, apa yang dilakukan langkah sekarang untuk kemudian mencoba memutus mata rantai dengan menerapkan PSBB, ya memang tidak akan menjadi efektif sama sekali. Belum daerah-daerah yang kemudian masih menganggap dirinya masuk pada wilayah zona hijau. Nah, wilayah zona hijau maupun merah sebenarnya menurut saya bukan kualifikasi seperti itu. Tetapi yang pasti sebenarnya semua orang dilarang bergerak, ya, kemudian mendiamkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kemudian
efektivitas transmisi itu tidak terjadi. Nah, kalau kita masih membiarkan orang untuk berjalan, bergerak, ya tidak mungkinlah bahwa transmisi itu tidak terjadi. Nah, seperti misalnya ya masih ada masjid yang membiarkan jamaah dan kemudian ternyata ya hasil dari tracing yang dilakukan ternyata jamaahnya juga tertular. Nah, problem-problem ini yang kita hadapi. Jadi kalau saya sih melihatnya pada sisi kepentingan, memang pemerintah kita memang tidak begitu tegas menerapkan ini. Ya di samping memang juga dukungan disiplin. Tadi alasannya karena ya tentu saja orang menyatakan ya bagaimana mau tinggal di rumah selama mungkin kalau memang bantuan pemerintah juga tidak ada begitu ya. Saya juga menyatakan begini. Kalaupun memang mau dilakukan pembedaan kualifikasi, maka memang harus jelas ya. Jadi kalau saya sih menyatakan bahwa untuk pegawai negeri oke lah tidak diberi bantuan. Di luar dari pegawai negeri karena memang kan jelas, tapi kemudian para pekerja swasta yang pekerja serabutan memang sudah harus diberikan bantuan. Tidak boleh lagi ada kualifikasi ini PKH dan ini bukan PKH. Jadi menurut saya ini yang menyebabkan sebenarnya problem yang kita hadapi. Jadi untuk menerapkan secara efektif PSBB sekarang ini itu sudah tidak mungkin karena memang persyaratan-persyaratan yang dimaksud untuk kemudian terpenuhinya PSBB itu sudah tidak dipenuhi. Jadi akan memperpanjang, memperlama ketidakpastian sebenarnya. Oleh karena itu menurut saya sepanjang juga pemerintah masih menyatakan stay di rumah, tapi kemudian tidak ada langkah-langkah yang efektif yang harus diterapkan, ini juga akan membuat bumerang sebenarnya. Ya, sampai kapan kemudian orang bisa bertahan, kemudian tidak ada ketidakpastian bahwa tidak diumumkan seperti apa sebenarnya kondisinya. Karena kalau kita lihat informasi juga yang dari hasil permodelan yang dilakukan seperti yang saya katakan tadi, itu puncak pandeminya itu kan katanya bulan Juni. Nah, untuk pemulihan, tapi itu kan kita bisa menyatakan kalau langkah-langkahnya efektif dilakukan, itu bisa akan cepat. Tapi kalau langkah-langkahnya tidak efektif, ya menurut saya akan panjang. Sama dengan pernyataan Presiden bahwa mungkin saja pandemi ini akan berakhir pada akhir Desember. Nah, kalau berakhir pada akhir Desember, ini yang kemudian nanti ya dari sisi apa yang kita khawatirkan terjadi akan terjadi begitu. Padahal di satu sisi kita menyatakan kalau pemerintah bisa lebih cepat, lebih tegas, kemudian tracing datanya bisa lebih akurat, bisa menemukan sumber penularan, maka kemudian nah, kalau sebenarnya kita memperlakukan PSBB secara lokal, maka seperti misalnya Provinsi Sulawesi Selatan, khusus misalnya 3 daerah, Makassar, Goa, Maros kita tutup penuh, tidak terjadi pergerakan orang di situ, tidak terkecuali. Nah, memang juga saya heran juga karena protokol pengaturan PSBB kita yang dikeluarkan itu terlalu banyak pengecualian. Ya. Jadi banyak pengecualian yang sehingga kemudian pengecualian itu membuat menjadi tidak efektif. Nah, kita berharap bahwa sebenarnya kalau itu bisa hanya pergerakan barang saja, kemudian orang bisa di rumah saja, itu memang akan lebih efektif. Tapi kan terlalu banyak pengecualian di dalam penerapan peraturan PSBB kita. Ya, di satu sisi memang sisi kepentingan yang lebih mendasar karena ya memang kita tidak terbiasa memang untuk secara nasional memang berdisiplin. Kalau pemerintah menyatakan A, kita menyatakan B, atau menyatakan C, dan seterusnya. Barangkali memang ini yang memang perlu menjadi evaluasi kita secara bersama, bahwa apapun yang dicanangkan, diterapkan oleh pemerintah, itu bisa diikuti, tetapi kemudian pemerintah juga harus memberi kepastian. Karena kalau tidak, ya ini juga akan menimbulkan problema baru lagi di kemudian hari. Saya kira itu catatan saya, Pak Fajrul. Terima kasih. Tadi juga ada yang, ya, tadi juga ada yang berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala daerah. Saya kira ya pemilihan kepala daerah itu saya kira juga sudah sudah dipending dan ditetapkan akan dilakukan Desember tahun ini. Tapi menurut saya kalau panjangnya pandemik ini kita lihat, tentu juga persoalan pemilihan itu juga
Kalau saya sih saran saya kenapa tidak dihentikan saja dulu ya. Jadi tidak ada, jadi semacam ada moratorium begitu ya. Karena untuk melakukan proses pemilihan kepala daerah itu kan membutuhkan dana yang besar. Nah, dana yang besar itu kan seharusnya semestinya dialihkan pada sisi-sisi kepentingan penyelamatan sebagaimana tadi dikatakan oleh Prof. Samsul bahwa apapun yang terjadi untuk menyelamatkan masyarakat, maka uang itu harus diarahkan pada konteks ini. Tidak boleh diarahkan pada konteks yang lain. Nah, kalau kita memang mau menginginkan adanya proses itu, ya tunggulah sampai proses ini berjalan secara normal, keadaan berjalan dengan normal. Kalau saya sih pendapatnya ya, kalau bisa kita akhiri pandemi ini tahun ini, ya mungkin tahun depan baru bisa dijalankan begitu. Itu catatan saya saja Pak Fajrul. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Kita langsung ke Prof. Marwati. Tabe, Prof. Terima kasih saudara moderator, para peserta yang ikut dalam seminar jaring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi tentu oleh beberapa penanya ya maupun penanggap, termasuk guru kita Prof. Samsul ya, Prof. Samsul Bahri, apakah ada Pak Dr. Hasrul, saudara menyatakan bahwa di antara semua itu esensinya pertanyaannya apakah pada dasarnya efektif PSBB ini untuk saat ini ya. Jika saya ditanya untuk pertanyaan seperti itu, apakah dia efektif atau tidak, maka ukuran untuk melihat efektivitasnya tentu dilihat dari, kalau saya berdasar pada pendapatnya Seidman, bahwa untuk melihat efektivitasnya suatu kebijakan atau peraturan, itu bisa dilihat melalui apakah mudah dilaksanakan oleh masyarakatnya dan mencapai tujuannya ya. Nah, kalau dilihat pencapaian tujuan, kan sebenarnya semua kebijakan itu dilakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID menyebar. Nah, kalau kebijakan itu pada akhirnya tidak bisa mencapai penyelesaian itu, masih juga terjadi peningkatan, kemudian masih juga terjadi kematian, itu artinya bahwa analisa terhadap efektivitas itu tidak terjadi, ya. Kemudian apakah semua instrumen itu yang sudah dikeluarkan itu juga efektif? Menurut Seidman, ya tentu kalau di dalam peraturan itu atau kebijakan itu terkandung istilahnya kemudahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang terkena dengan aturan itu maupun oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan peraturan itu, baik gugus COVID ya, maupun kementerian maupun pemerintah daerah sendiri. Nah, itu artinya untuk melihat ukurannya. Nah, kalau dilihat dari penentuan keputusan itu yang tadinya diperkirakan, kalau menurut sebagian ada yang berpendapat pemerintah daerah waktu itu cukup karantina wilayah, terus pada akhirnya sampai ke PSBB. Nah, antara karantina wilayah dengan PSBB, ya dua-duanya saya kira ditentukan oleh, kalau menurut Prof. Samsul bilang tadi, kan sudah ada instrumennya. Ya, saya sudah singgung tadi, Undang-Undang Nomor 6 ya 2018. Istilah PSBB itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu sendiri. Hanya saja di dalam persoalan ketika kita melihat undang-undang itu sendiri, memang kelalaian pemerintah di dalam mengeluarkan PP-nya ya. Nah, buktinya ketika kita mengalami pandemi yang tiba-tiba seperti ini, PP-nya baru dipersiapkan
Padahal undang-undang itu 2 tahun yang lalu sudah lahir. Nah, ini salah satu contoh ketidaksiapan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan ini. Nah, saya lanjut, apa yang dikatakan dengan PSBB ini, apakah PSBB ini di dalam peraturan itu sendiri memang membatasi bahwa yang kalau ini dilakukan pergerakan apalagi manusia ini dalam memutus mata rantai ini, maka harus ada peliburan terhadap sekolah, fasilitas-fasilitas umum ditutup ya dan sebagainya. Sementara di kebijakan lain misalnya baru keluar peraturan Menteri Perhubungan itu nanti di tanggal 23 April ya, kalau saya tidak salah 2020. Sehingga di pengaturan itu sendiri, misalnya kan ada pengaturan yang terkait perhubungan udara, ya, darat dan laut. Itu pun berbeda-beda waktunya. Kalau misalnya penyeberangan 24 April sampai 31 Mei. Kemudian kereta api 24 sampai 15 Juni. Kemudian udara 24 April sampai 1 Juni. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan di dalam pengambilan keputusan. Apa dasarnya membeda-bedakan itu? Padahal semua itu kan intinya adalah memutus mata rantai pergerakan manusia. Jangankan kita bicara yang namanya persoalan mudik. Mudik sudah lama dilewati, ada yang sudah dari bulan Maret sudah ada di daerah. Sehingga apa yang dialami oleh daerah saat ini, maksud saya, pertanyaan Bunian, bagaimana dengan nanti, apakah ini nanti satu-satunya jalan nanti, mudah-mudahan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 6 2020 ini sudah berperspektif responsif. Pak Surbian tadi harusnya memenuhi semua kebutuhan masyarakat ketika terjadi PSBB. Nah, pemenuhan warga masyarakat ini katanya kan sudah didata-data. Kalau dilihat Perpu nomor 1 2020, jaminan pengamanan sosial itu bayangkan bertriliun-triliun ya dipersiapkan untuk itu dan dipersiapkan untuk 20 juta orang-orang yang akan dipenuhi itu. Tetapi ya itu yang saya katakan tadi, peraturannya itu tapi realisasi uangnya ke bawah, itu yang harus mestinya dipikirkan oleh pemerintah pusat. Karena garda yang terdepan, garda yang terdekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Sehingga maksud saya, memang di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 itu mestinya dipikirkan ketika daerah waktu itu, waktu masih lokalnya di Jakarta itu, Anies misalnya mau mengambil keputusan di saat itu untuk wilayah, ya persoalannya karena melabrak, karena yang menentukan dulu untuk menyatakan bahwa kita dalam kondisi darurat kesehatan menteri, ya. Sementara yang menghadapi persoalan itu adalah gubernur di tingkat terdekat daerah. Apalagi yang sudah terpapar, sudah di rumah sakit. Nah ini persoalan-persoalan ini yang saya bilang memang diperlukan karena semua ketika mengatur tentang peraturan ini yang terpikir di kepala itu, padahal kasus ini sudah pernah dialami waktu kasus SARS. Mestinya itu sudah menjadi bagian-bagian penting di dalam pengaturan itu. Nah, berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan saat sekarang ini, karena kan semua instrumennya sudah turun, ya. Meskipun saya katakan tadi, saya berani menyatakan instrumennya terlambat turun, ya. Ada yang bertanya tadi, apakah ini tidak berformat hukum? Maksud saya di awal-awal pemerintah itu memang kelihatannya hanya himbauan. Format hukum itu barulah. Kemudian buktinya PP nomor 21 kan belakangan baru keluar. Himbauan sudah lebih dulu keluar. Itu yang saya katakan. Nah,
terhadap pertanyaan tadi berkaitan dengan misalnya jumlah-jumlah COVID yang seharusnya transparansi, orang yang harusnya memperoleh jaminan harus terlihat jelas. Saya kira itu sudah salah satu indikator bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita memang asas-asas good governance itu memang masih harus dimaksimalkan ya. Itu uji-ujinya bisa saja mahasiswa S3 ini untuk uji penelitiannya itu ya, itu bisa saja. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana sesudah dan setelah, sebelum dan setelah, apalagi kalau setelah ini banyak, misalnya penggunaan saja PP nomor 1 2020 tentang keuangan itu kan juga pastilah nanti akan berimplikasi apakah itu mencapai tujuannya atau tidak. Itu akan terlihat nanti di saat setelah selesai ini. Ya, jadi untuk melihat efektivitasnya kan selesai baru kita lihat apakah ini tidak bermasalah. Kemarin sudah banyak disinggung waktu debat tentang apakah ini banyak menimbulkan PP nomor 1 ini ke indikasi korupsi. Ya, nanti waktulah yang membuktikan. Hanya saja di pasal 27 itu sudah dikunci ya, bahwa ini tidak bisa dipersoalkan secara perdata, tata usaha negara, maupun pidana. Nah, ini bisa berbenturan lagi dengan yang kita maksud tadi dengan PP nomor 21 2020. Mungkin itu yang pernyataan saya dan kesimpulan saya, memang ke depannya atau dalam waktu dekat pemerintah ini memang harus sebenarnya tetap cepat harus mengambil keputusan, dan kemudian ketika dia mengambil keputusan itu haruslah sebenarnya setelah dikoordinasikan, setelah dipertimbangkan, tapi jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama akibatnya yaitu yang kita alami sampai sekarang, stay at home-nya mungkin menurut Prof. Ilmar bisa saja kita sampai ke Desember, dan kalau Desember terjadi tentu lebih banyak lagi kerugian yang bisa muncul. Nah, itu pernyataan-pernyataan saya kembalikan ke moderator, apakah saya melewati waktu atau... Baik, terima kasih Prof. Kita langsung ke Prof. Zuhajir. Tabe, Prof. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, jadi dari beberapa pertanyaan tadi, saya akan coba untuk menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama, memang ada kewajiban internasional yang diatur di dalam International Health Regulation tahun 2005. Ya, jadi International Health Regulation tahun 2005 itu mewajibkan setiap negara endemi, artinya negara yang awal munculnya COVID-19 tadi, itu dibebani kewajiban untuk melakukan notifikasi, pemberitahuan, informasi kepada WHO sedini mungkin. Yang kedua, harus melakukan langkah-langkah taktis, ya praktis, di mana negara tersebut sudah harus menutup, ya pergerakan, ya warga negaranya baik dari negaranya ke negara lain maupun negara lain ke negara tersebut. Yang ketiga, bahwa negara tersebut harus mengambil langkah-langkah yang real untuk bagaimana menangani, menanggulangi, dan mengurangi potensi risiko dari bencana COVID-19 tadi itu. Nah, kita melihat di dalam regulasi International Health Regulation tadi ada kewajiban negara. Negara endemi yang pertama muncul tadi itu China misalnya. Ini juga bisa kalau ternyata nanti China ini tidak melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diwajibkan di dalam International Health Regulation tadi tahun 2005, maka bisa saja China tadi itu bisa dipertanggungjawabkan di forum internasional untuk memberikan ganti kerugian atas dampak ya kerugian yang timbul dari pandemi COVID-19 tadi itu. Itu yang pertama secara internasional. Nah, secara nasional kita melihat bahwa di dalam hukum internasional kita mengenal adanya state responsibility, kewajiban untuk melaksanakan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah ini
sudah melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanggung jawab negara dalam konteks apabila ya kewajiban-kewajiban tadi itu tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian, menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Itu juga menimbulkan tanggung jawab negara akibat tidak melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tanggung jawab negara juga bisa timbul bukan tidak melaksanakan kewajiban, walaupun dia melaksanakan kewajiban tetapi menimbulkan kerugian ya terhadap masyarakat, itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya dalam rangka tidak melaksanakan kewajiban, tapi dalam melaksanakan kewajibanmu ketika menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat, maka negara bisa dipertanggungjawabkan. Karena negara ini adalah non-eligible, maka dia diwakili oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka tadi dikatakan, dalam rangka penanganan bencana pandemi COVID-19 tadi itu ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memang sebelum terjadinya ya pandemi tadi itu. Yang kedua adalah saat atau pra ya. Yang ketiga saat, dan yang keempat adalah pasca terjadinya pandemi. Keempat-empat tadi itu membebani kewajiban-kewajiban kepada negara yang diwakili oleh pemerintah. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan dan menimbulkan kerugian, maka itu berkonsekuensi adanya pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita melihat kewajiban-kewajiban itu bukan hanya mengganti kerugian, tetapi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya misalnya, adanya kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi efek atau akibat ya dari bencana nasional pandemi COVID-19 tadi itu. Jadi ada kewajiban negara. Nah, oleh karena itu maka Perpu nomor 21 tahun 2020 ini menjadi dasar sekarang bagi pemerintah untuk bagaimana menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan dalam rangka memenuhi kewajibannya menanggulangi. Di samping mengurangi tadi itu dampak, juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari COVID-19 tadi itu. Nah, oleh karena itu maka kita lihat sekarang kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan. Misalnya terkait dengan pemberian sembako, kemudian program keluarga harapan dan sebagainya. Banyak sekali program yang dilakukan, tetapi dalam tataran pelaksanaannya ini juga menimbulkan problem. Kenapa? Karena tidak terjadi sinkronisasi, informasi tumpang tindih satu instansi dengan instansi yang lainnya. Sampai sekarang kita melihat banyak kepala desa itu pada berteriak-teriak dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tadi itu. Kemudian kita melihat tadi, apakah kondisi ini bisa menimbulkan sebuah kondisi force majeure? Nah, kalau kita bicara tentang force majeure, ini kan berarti kita bicara dalam konteks seseorang itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena adanya keadaan yang terpaksa. Atau force majeure tadi itu, keadaan kahar. Nah, jadi masalah pandemi COVID-19 ini juga akan menimbulkan persoalan force majeure. Kenapa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang punya beban. Misalnya dia menjadi debitur, tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar cicilannya. Tidak bisa memenuhi kewajiban membayar asuransi kreditnya di bank. Kenapa itu terjadi? Karena adanya kebijakan pemerintah yang melarang untuk melakukan kegiatan. Nah, ini semuanya akan melahirkan risiko berupa adanya penundaan kewajiban membayar utang tadi itu. Jadi bukan meniadakan kewajiban, tetapi penundaan. Jadi kalau misalnya di dalam rangka pandemi ini, kemudian ada kebijakan pemerintah, seperti tadi pembatasan sosial berskala besar, orang tidak bisa lagi melakukan kegiatan produktif untuk bisa memenuhi tanggungannya di dalam rangka menyelesaikan hutang-hutangnya, maka dalam hal ini force majeure ini bisa diberlakukan di mana kreditur ini tidak bisa memaksakan dan dia harus mengambil kebijakan untuk menunda kewajiban dari pembayaran utang tadi itu. Tetapi bukan berarti menghilangkan kewajiban. Jadi kalau tadi masa kreditnya 30 tahun misalnya, itu selama 3 bulan, 4 bulan misalnya ini ya nanti dimulorkan. Jadi selama pandemi ini dianggap sebagai suatu penundaan untuk kewajiban membayar hutang.
Jadi itu yang terkait dengan persoalan force majeure. Nah, terkait dengan persoalan perlindungan konsumen ini kan sudah ada aturannya misalnya. Perlindungan konsumen, ada aturan yang mengatur tentang undang-undang perlindungan konsumen. Jadi, kalau misalnya persoalan yang dikategorikan tadi itu tiketnya tidak dikembalikan dan sebagainya, ya, itu kemudian kan ada kebijakan pemerintah dan sebagainya, itu tidak bisa dibawa ke dalam ranah dari undang-undang perlindungan konsumen. Tetapi dia akan dibawa ke dalam ranah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana pemerintah dalam hal ini itu bisa dipertanggungjawabkan akibat kebijakannya dalam rangka ini memenuhi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut. Ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian kita melihat tadi dipertanyakan mengenai penutupan kantor. Memang dalam rangka melakukan kebijakan untuk mengurangi risiko dampak dari pandemi COVID-19 ini, pemerintah memang tidak boleh diskriminatif. Kalau dikatakan bahwa semua pelayanan-pelayanan publik itu harus tutup, maka semuanya tutup, termasuk kantor notaris. Oleh karena itu, maka tidak ada lagi yang dikatakan non-diskriminasi dalam hal ini. Saya kira itu saja dari saya, penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Penjelasannya luar biasa. Penjelasan dari ketiga narasumber kita, mungkin kita tidak akan nambah lagi tanya jawab. Saya juga tidak akan menyimpulkan apapun karena kita sebenarnya sudah punya kesimpulan masing-masing. Tentu kami berterima kasih kepada ketiga narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah menemani sejak awal. Terus kami juga berterima kasih kepada peserta, ada dari Batam, banyak sekali dari Gorontalo, ada dari Jakarta, dari Papua. Ini banyak sekali peserta yang dari luar daerah dan kebanyakan alumni saya lihat ini, Prof. Ini semacam silaturahmi dengan alumni kita. Pak Aidir kayaknya masih bertahan. Masih bertahan kayaknya Pak Aidir, kemudian ada Pak Ruslan Hambali, senior-senior kita, masih ada juga Prof. Marcel, saya lihat tadi masih bertahan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Tentu Fakultas Hukum akan kembali lagi. Ada Prof. Slamet. Prof. Samsul, Prof. Slamet, terima kasih masih bertahan semua para senior kita. Tentu ini bukan terakhir, Fakultas Hukum akan kembali lagi nanti dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda, dan alhamdulillah karena sudah nggak putus-putus kayak yang kemarin karena ini sudah berbayar. Budekan langsung langganan sehingga kita bisa nyaman, tidak seperti yang kemarin masih putus-putus. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi diskusinya, siapa tahu ada masih mau ngobrol bebas begitu. Saya kira ini belum ditutup langsung, tetapi kita untuk sesi diskusinya kita tutup dulu, kita akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang masih mau melanjutkan perbincangan silakan. Waalaikumsalam. Panitia dulu. Mungkin ya. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator kita, Bapak Fajrul Rahman Jurdi, atas SHMH, atas kesempatannya hadir pada sesi kita. Dan juga tentunya kepada para narasumber kita semuanya, ada Prof. Marwati, Prof. Ilma, dan Prof. Dwajir, yang telah memberikan materi dan mendukung acara kita. Sebelum menutup, saya mau minta izin kepada Ibu Dekan untuk memberikan sepatah dua kata untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Lagi penutupan. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk tiga pembicara kita. Ya, terima kasih. Alhamdulillah banyak perspektif dan tentu kita sudah memperoleh banyak informasi terkait dengan apa yang menjadi hak-hak dan hak-hak masyarakat dan kewajiban pemerintah di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ternyata masih banyak masalah. Tadi rupanya aspek yang disampaikan Prof. Marwati misalnya dari sisi penentuan waktu pelarangan terbang atau yang berlayar atau yang kereta atau yang bus itu nggak sama gitu ya. Jadi
itu memang menimbulkan berbagai masalah. Kemarin ada 3 yang positif di Bone, ya di kampung saya. Itu ternyata karena dia pulang kampung dari pesantren di Jawa. Ya, jadi dia menularkan begitu ya. Jadi seperti itu. Informasinya seperti itu yang saya dapat. Nah, jadi memang betul-betul harus kita berhati-hati, tidak bisa kita lengah, tetap harus mewaspada ya, dimanapun kita berada ya. Mudah-mudahan ya ini sudah, tapi betul-betul bosan juga, makanya dengan ada kegiatan begini saya bilang teman-teman, ayo bikin kegiatan, kita bisa bertemu begini. Saya di rumah itu dari tanggal 19 Maret ya, 19 Maret itu baru 3 kali keluar ke kampus. Nah, setelah itu selama ini melakukan kegiatan-kegiatan rapat dan seterusnya lewat Zoom ini aja. Ya, rata-rata bosan juga rasanya. Yang punya cucu sih enak gitu, ada mainannya gitu ya. Seperti Prof. Hilmar. Kita ada cucu di rumah nih, jadi terpaksa mainan. Terpaksa kembalian melakukan kegiatan masa memasak. Iya, betul. Kebun atau apa, menata bunga atau apa. Ya, saya kira itu terima kasih kepada Terima kasih Ibu Dekan. Pelaksana, Pak Belajar. Mudah-mudahan masih ada diskusi berikutnya yang bisa kita. Sebenarnya juga bagus, hari ini kan Hari Pendidikan Nasional, itu bisa kita Betul. Ya, dari sisi bagaimana melakukan inovasi pendidikan atau pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini. Jadi kan ini menjadi satu tantangan sendiri untuk ke depan, karena kita tidak tahu seperti apa hukum Allah yang berlaku. Gitu. Mungkin bisa usul Bu Dekan. Ya. Mungkin nanti per departemen juga barangkali ada topik-topik dari masing-masing departemen, itu kemudian bisa juga dibuatkan sehingga itu akan lebih memperkaya kita punya wawasan. Yeah. Misalnya kita punya departemen hukum internasional, kemudian administrasi, kemudian hukum tata negara, perdata. Ya, saya kira itu nanti akan lebih variatif lah begitu. Saya kira itu lebih baik. Baik, Bro, karena masjid sudah bunyi. Ya, jadi saya kira terima kasih sekali lagi kepada Laboratorium Hukum kita atas kegiatan hari ini, dan nanti masih berlanjut lagi. Saya tidak tahu kapan itu Pak Kahar yang PKPA itu. Sudah. PKPA hari Kamis kemarin, Prof. Sudah. Oh, selesai. Waduh, kenapa saya tidak tahu ya? Saya tidak ikut. Oh iya, Prof. Tidak diingatkan. Oke, saya kira terima kasih kepada seluruh yang hadir, ya baik dosen kita, guru besar kita. Saya senang karena Pak Dr. Aidir selalu ada kalau kita ada webinar seperti ini. Mana Pak Dr. Aidir bisa memberi sedikit? Mana Pak Aidir? Mana Pak Aidir? Ya. Kita pengen mendengar suaranya karena tidak pernah jumpa. Betul. Saya lama tidak ketemu, Prof. Nanti kalau Pak Sano, Prof, sudah bisa bisa ke kampus, Pak Haidir nanti setiap saat juga di kampus. Iya. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Ada yang mau bicara, Pak? Prof, enggak cukup, Prof. Dengar-dengar saja. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih semuanya, ya alumni yang di mana saja berada, dan juga teman-teman tadi ada dari Jakarta, dari UNAS ya, Universitas Nasional. Juga dari Kolaka, dari Gorontalo, dan dari mana-mana. Terima kasih telah bergabung pada kegiatan kita pada siang hari ini. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ampun juga ada ampun ini, dengar ya. Dr. Medi. Kapan lagi sidang kemudian? Terima kasih dan mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.